Oke, selamat siang sahabat-sahabat konseling satir dan rekan-rekan guru BK yang ada di Indonesia. Siang kali ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kegiatan FB Live konseling satir. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Windy Garini. Saya guru BK di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang, ya, yang ada di tulisan di bawah ya. Nah, terlihat. Alhamdulillah saat ini saya juga aktif untuk kegiatan komunitas konseling satir. Untuk siang ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu guru BK hebat yang ada di Indonesia, yang tentunya mungkin sebagian besar guru BK di Indonesia sudah kenal ya. Di sini saya akan coba bacakan profilnya gitu ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas untuk bincang-bincang siang ini dengan konseling satir. Kita akan membahas tentang konseling karir dengan pendekatan satir model. Nah, yang akan menjadi pembahas kali ini mungkin teman-teman tidak asing lagi. Di sini adalah Ibu Nurmala Hayati yang merupakan tim dari konseling satir Indonesia. Ya, saya bacakan dulu profilnya. Sejak hijrah ke Surabaya, pilihannya menjadi guru BK di SMA 15 Surabaya, mengantarkan berbagai pengalaman yang berharga, membantu orang lain menyelesaikan masalahnya ternyata berdampak pada pemaknaan dirinya. Dan hal ini yang membuatnya ingin memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya sebagai guru BK hingga dedikasinya mencapai prestasi yang tertinggi, yaitu sebagai pemenang juara 1 Olimpiade Guru BK Indonesia dan juga mendapatkan penghargaan tertinggi terhormat Satya Lencana Pendidikan dari Presiden RI Joko Widodo. Oke, itu sekilas profil mengenai narasumber kita siang ini. Jadi kenapa kita mau membahas proses konseling karir siang ini, karena memang bulan-bulan ini sejak mulai sebenarnya bisa dikatakan dari mulai November sampai medio ini memasuki April pertengahan ini tengah sibuk-sibuknya guru-guru BK di SMK, SMA, MA gimana mempersiapkan karir siswa-siswanya untuk memasuki pendidikan lanjutan. Ya, karena bukan tidak dipungkiri bahwa siswa-siswa tersebut pastinya punya rencana karir yang berbeda. Ada yang ingin kuliah, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin buka wirausaha, atau mungkin juga mereka ingin menjalankan keduanya. Misalkan ingin kuliah sambil bekerja atau ingin kuliah sambil usaha gitu ya. Atau tadi mungkin usaha dulu setahun rehat baru melanjutkan. Jadi itu sangat dinamis sekali pilihan siswa-siswa kita ya di Indonesia ini. Nah, ini tentunya menjadi tugas dan peranan yang besar dari guru BK-nya untuk menghantarkan tadi pilihan mana yang akan dipilih. Nah, kali ini Ibu Santi akan membahas mengenai pilihan karir siswa, bagaimana mereka memantapkan rencana karirnya dengan pendekatan satir model. Oke, mungkin kita tidak usah berlama-lama karena nanti mungkin akan lebih luas pembahasan kita ya mengenai konseling karir ini melalui pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Santi. Oke, selamat bergabung Bu Santi. Halo, selamat siang Bu Windy. Iya, siang juga. Senang sekali bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya nih tadi pagi nih, Bu Santi? Ya, habis webinar tadi pagi ya. Ya, kalau di sekolah masih relatif santai ya, makanya bisa ikut sharing siang hari ini. Iya, ini kita udah mulai persiapan ya untuk SMA, SMK, persiapan anak-anak mengikuti UTBK ya, minggu depan ya.
Ini lagi Ya, persiapan administrasi kita kan, yes. sambil memantapkan apa pilihannya, nanti akan dipilih pada saat udah mendaftar ya mereka ya di SBM Sudah, ya, sekaligus ya, ya karena tahun ini kan sistemnya berbeda ya, sama ya seperti tahun lalu ya, mereka sudah bisa langsung memilih ya, jurusan ya, dan, PTN-nya. ya. Oke, di sini nah sekarang kita kepengen dengar nih pengalaman dari, Bu Santi, gimana menyiapkan, siswa-siswanya dalam memilih, atau mempersiapkan rencana karirnya. Tentunya ini kita kaitkan dengan, apa ya, teori atau, apa ya, praktek baik ya, dengan pendekatan konseling satir yang selama ini kita ikuti ya. Oke, Ya, silahkan. ya. Ya, baik, terima kasih Bu Indi. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. senang sekali pada siang hari ini kita bisa ngobrolin tentang ini ya, bagaimana memanfaatkan, bagaimana mempraktikkan pendekatan satir yang sudah kita pelajari dalam kegiatan sehari-hari kita di sekolah ya. Nah, kebetulan ketika kita sama-sama ya belajar satirnya baru-baru aja di bulan Agustus tahun lalu ya dari Mirabai Bana, dan dalam proses belajar ini ya menurut saya salah satu caranya supaya kita bisa memahami, lebih meresapi adalah dengan mempraktekannya gitu. Nah, ada banyak sekali ya kalau peran kita sebagai guru BK kan beragam ya, macam-macam ya, mulai ngurusin perintilan administrasi sampai pada intinya sebenarnya yang peran penting yang bisa bermakna dalam hidup murid-murid kita adalah sebenarnya dalam proses bimbingan dan konselingnya. Nah, memang tahun ini sangat unik ya, istimewa sekali karena kita ada di masa pandemi di mana layanan BK mungkin 90%-nya dilaksanakan dari jarak jauh secara daring ya, dan tentunya dengan secara daring ini kita seperti apa ya, antara ada dan tiada gitu ya. Kita ada kesulitan untuk memahami ya relasi ya, dalam relasi kita dengan murid kita. Nah, untuk itu ya saya bisa bilang mungkin tidak bisa seideal ketika layanan BK diberikan secara tatap muka gitu. Karena dalam ya selama daring ini kan banyak sekali distraksinya ya, kendalanya. Nah, ketika belajar satir ini, pendekatan satir, ada beberapa hal menarik yang menurut saya ingin segera mempengaruhi juga cara pandang kita sebagai guru BK, memaknai diri kita, karena dalam satir itu the self of therapist itu adalah suatu ya hal yang sangat mendasar ya, bahwa diri si terapis itu sangat penting. Nah, ini juga menjadi sebuah mindset baru ya, sebelum kita melayani murid-murid kita, sebelum kita bisa memberikan bermakna bagi murid-murid kita, kitanya juga harus dalam kondisi yang sehat, physically, mentally ya, dimana di masa pandemi ini adalah sebuah tantangan yang mungkin ya saya yakin dirasakan oleh hampir semua guru di Indonesia, di seluruh dunia lah ya, tantangan kita menghadapi kondisi yang tidak ideal. Nah, dalam situasi ini sebenarnya ilmu-ilmu dari konseling satir ini, pendekatan satir ini banyak mempengaruhi, banyak mengajarkan kita ya, mengenali gunung es kita ya, kemudian mengenali stansi kita, dan kemudian juga dalam prosesnya adalah yang saya sangat suka dari satir ini adalah terkait dengan situasi saat ini yang sangat berubah, sangat berbeda ya. Ya karena satir mempercayai ya setiap perubahan itu sangat mungkin
ya, dan kemampuan meregulasi diri adalah salah satu skill yang sangat penting gitu, dan ini sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Nah, kalau di sekolah sendiri layanan bimbingan konseling sudah bimbingan ya yang terjadwal sudah dilaksanakan dengan ya baik secara sinkronus maupun asinkronus dengan berbagai penyesuaian. Kalau di kelas 12 yang memang fokus ke pengambilan keputusan karir ya, memberikan pembekalan dalam pengambilan keputusan karir, saya fokus ke membantu mereka untuk apa ya, menggali ya, memahami diri ya, itu yang paling penting. Karena gini ya, banyak sekali kalau anak-anak itu menganggap bahwa pengambilan keputusan karir itu adalah tentang memilih saja gitu, bagusan mana ya, atau memilih sekedar peluangnya ya, kayaknya ini peluangnya bagus deh gitu. Oh kayaknya dengan kondisi saya saat ini tuh yang paling mungkin deh untuk dimasuki kan gitu ya. Nah ini yang saya coba bongkar gitu ya. Saya coba gali gimana sih, udah bener nggak sih pilihan mereka tuh udah bener apa belum sih gitu. Dengan ya banyak assessment, menggali bakat, minatnya, memperkenalkan bahwa asumsi apa ya, kayak mereka berpikir bakat itu pasti sesuatu yang istimewa, luar biasa, minat. Nah, ya kadang-kadang banyak hal-hal sederhana dalam kehidupan kita yang terabaikan, sering lupa untuk dimaknai ya, padahal itu ternyata bisa jadi sebenarnya relevan dalam pengambilan keputusan karir. Nah, jadi yang coba disampaikan secara daring pertama, layanan BK yang saya lakukan biasanya pertama memberikan dalam layanan klasikal ya, memberikan mengobrak-abrik lah maksudnya, jangan hanya lihat ini saja, ya, gali sesuatu dari dalam diri kamu. Dan yang kedua adalah salah satu effort terbesar juga saat ini adalah sebenarnya membangun kepercayaan murid untuk datang ke kita, ya itu tantangan yang luar biasa. Membangun kepercayaan bahwa ketika mereka membutuhkan bantuan, mereka bisa datang kepada kita, ya karena ya bayangkan kita tidak kenal sama sekali sebelumnya. Kebetulan saya pegang murid yang belum pernah saya pegang sebelumnya, jadi belum kenal benar-benar. Begitu harus membimbing hanya melalui daring, ya kalaupun ada pertemuan mereka jarang buka kamera ya, atau ya banyak yang nggak hadir dan sebagainya. Nah, tapi kita pengen mereka datang ke kita ketika mereka membutuhkan bantuan dalam salah satunya pengambilan keputusan karir. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesar, dan ternyata ya setelah belajar satir ini ya banyak juga yang bisa lebih ke kita memandang proses ini juga sedikit berbeda, dan lebih melihat gini. Kalau saya kan Mbak Windy mungkin udah sering ikut ya, maksudnya saya sering bilang kalau guru BK itu harus bisa menggali keterampilan berpikir siswa tingkat tinggi ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi bukan hanya sekedar menceramahi, kasih pengetahuan, tapi bagaimana mereka mampu menganalisis dan mengambil keputusan dengan logika yang kritis gitu. Tapi ternyata ya dalam prosesnya dengan pendekatan satir ini kita diingatkan bahwa ini kayak fenomena gunung es itu ya, bahwa sebenarnya perilaku itu hanya satu ujung aja yang tampak gitu. Di baliknya ada banyak layer dalam diri kita yang sebenarnya bisa jadi mempengaruhi ya, dan bisa jadi menjadi unsur penting dalam pengambilan keputusan. Jadi mempertimbangkan lebih banyak hal lagi, bukan sekedar hal-hal yang masuk logika saja gitu.
Oke, menarik ya, layanan BK Karir di era, pandemi ini ya, yang tadi, Bu Santi, ceritakan gitu ya, mungkin itu kurang lebih sama ya, hampir dialami juga hampir semua guru kan ya, pastinya ya. Cuman memang cara pandang kita mengenai tantangan-tantangan itu pastinya berbeda. Nah, kembali lagi tadi, mengenai bahwa di era pandemi ini saya melihat kan pastinya, sangat, tadi ya, dinamis ya, pilihan-pilihan karir siswa ya. Apalagi, eee, di saat pandemi ini kan kemarin-kemarin siswa kan lebih banyak, di rumah dan akses untuk mereka mencari informasi mengenai pilihan karir tentunya sangat banyak, sangat mudah, semakin sangat mudah ya, karena waktunya, terbuka sangat lebar gitu kan ya. Eee, sehingga, menurut Bu Santi, artinya bisa nggak membandingkan pada saat sebelum pandemi ini pilihan minat karir yang tadi Bu Santi ceritakan kan pilihan minat karir ini yang sangat beragam. Artinya ada nggak perbedaan yang signifikan? Pilihan karir ini kan berarti terkait dengan harapan-harapan yang dia punya yang tadi Bu Santi bilang kan di dalam diri siswa itu kan banyak layer-layer ya. Harapan mungkin harapan dia, harapan orang tuanya gitu kan, harapan keluarga besarnya mengenai pilihan karir. Nah, ini ada nggak perbedaan yang signifikan dari sebelum pandemi gitu? Karena ini kan kalau di dalam satir model ini kan dibahas bahwa eh, pengaruh orang tua itu juga sangat besar ya, dan itu kan bagian dari apa ya namanya kontrol dari luar lingkungan diri kita kan ya, yang kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan, yang bisa mengontrol kan si siswa itu pastinya ya. Nah ini kira-kira Ibu Santi dalam menangani siswa-siswa yang memiliki pilihan karir itu yang sangat beragam, bisa nggak melihat perbedaan yang signifikan? Ya, gini, kalau kalau pilihan karir siswa sih kebanyakan ya, pas tentunya berkaitan lah dengan tadi ya unsur-unsur dari luar dirinya. Ya, yang banyak saya konfrontasikan sebenarnya kan bagaimana siswa mau melihat faktor-faktor dari dalam dirinya dalam pengambilan keputusan karir. Nah, sekarang ini memang apa namanya? Ya ketika di kelas 12 sebenarnya karena kan kita proses layanan bimbingan konseling itu kan sudah berjalan sejak mereka kelas 10, kelas 11 itu sudah ada proses-prosesnya. Sehingga di kelas 12 itu sebenarnya mereka sudah sampai pada udah pada pilihan yang mengerucut gitu ya. Sudah ada beberapa pilihan. Nah, yang menariknya setelah belajar satir ya, saya jadi tertarik untuk mengkonfrontasi sebenarnya. Ketika mereka memunculkan sebuah pilihan, ya, ya pilihan saya anggap itu sebagai sebuah perilaku yang ada merupakan ujung dari gunung es, ya. Nah, di situ saya jadi ya ketika belajar satir akhirnya mulai berpikir mulai bisa menggali ya mengkonfrontasi apakah pilihan itu benar-benar apa di baliknya ya apakah itu sesuai dengan persepsinya, perasaannya, harapannya, dambaannya, pandangannya tentang dirinya sendiri ya, keakuannya atau bahkan spiritualitas. Jadi penting yang kita ini kan ya guru BK sekarang apa namanya ya sekarang punya data, kita punya data tentang kita meskipun terbatas ya dalam kondisi ini mungkin tidak sebanyak dulu data-datanya. Tetapi kalau anak yang sudah memberanikan datang kepada kita dan mereka mau menceritakan yang diharapkan, yang diinginkan, itu adalah ada muncul apa namanya ya keinginan untuk mengkonfrontasi itu gitu. Jadi kayak gini Bu, saya tuh ya kan pengennya ke FK. Gitu. Sebenarnya kalau murid itu kan datang ke guru BK tuh sebenarnya biasanya mereka tuh
minta informasi, cari informasi ya. Meskipun informasi udah banyak sekali di luaran sana, tapi tetap aja mereka butuh informasi-informasi yang kadang memang guru BK yang lebih tahu ya, maksudnya yang tidak ada di luaran sana gitu. Kayak misalnya terkait dengan peluang di sekolah ya, yang ada di sekolah lah, yang khas di sekolah gitu. Kemudian mereka biasanya membutuhkan penguatan gitu dari guru BK untuk dalam pengambilan keputusannya, bahwa didukung gitu, dibenarkan, dikonfirmasi, oke, ini sudah pilihan yang bagus kan gitu ya. Nah, ya, dan kita juga jangan sampai terjebak pada apa namanya, akhirnya kita yang mengambil keputusan, udah kamu ini aja kan, itu ya nggak boleh ya, bukan peran kita seperti itu. Nah, ya di masa pandemi ini kalau yang berubah sebenarnya lebih ke polanya, Mbak Windy ya. Polanya gini, dulu mungkin ketika mereka ada di sekolah, guru BK ada di sekolah, mereka biasanya datang sewaktu-waktu, jam kosong datang ke BK, ngobrol, kemudian pas istirahat bertanya-tanya ya, ya mereka melakukan hal seperti itu. Tapi ketika pandemi di mana tatap muka itu begitu terbatas ya, kemudian ya untuk konseling itu benar-benar harus datang dari kemauan murid sendiri ya, artinya kan harus ada effort ya, nggak ya ada keengganan mungkin ya untuk guru BK dan sebagainya gitu. Nah, sehingga akhirnya kalau saya mulai biar efektif, gini aja, kalau mau datang, misalnya mau konseling tatap muka, langsung sama orang tua sekalian gitu. Jadi bisa lebih cepat gitu, bisa berproses, karena kalau dulu gini, murid cerita, paling banyak kan problemnya biasanya tidak didukung oleh orang tua, kemudian beda persepsi anak dan orang tua ya, kemudian harapan orang tua yang mungkin tidak ya bagi anak itu tidak realistis ya. Banyak problem pengambilan keputusan karir itu ada pada dengan orang tua. Bahkan ketika orang tua memberikan kepercayaan penuh kepada anak untuk silahkan nak pilih, terserah kemauan kamu, itu juga jadi problem ya. Karena apa? Karena anak merasa tanggung jawab dibebankan kepada dirinya, dan itu tidak boleh gagal karena orang tua sudah memberikan legacy itu kepada anak ya. Jadi dan dulu kalau sebelum pandemi ya, satu anak cerita begini gini, baru kemudian saya panggil ya orang tuamu ya gitu. Tapi nggak mau bu, dan akhirnya kadang nggak selesai gitu karena berhenti di akhirnya. Ya sudah, lebih kita paling begini caranya ngomong sama orang tua, begini kan, lebih kayak gitu ya. Kalau sekarang di pandemi ini justru orang tua, kita melakukan pendekatan ke orang tua ya, kita bikin webinar ke orang tua, memberi keleluasaan kepada orang tua, sehingga banyak, termasuk kasih ke anak juga, nyampein kalau mau konseling mungkin lebih nyaman kalau langsung sama orang tua gitu. Akhirnya seperti itu. Tapi ya itu sebagian ya, sebagian bisa langsung lebih efektif karena langsung antara anak, orang tua, guru BK, proses konselingnya juga jadi lebih menggalinya juga lebih nyaman. Tapi ini kembali lagi ya, memang orang tuanya juga ya, kalau orang tua yang mau datang tuh biasanya orang tua yang sudah siap ya di gunung esnya tuh kita benar-benar gali. Karena ada misalnya anak, bu saya tuh kendalanya di orang tua saya yang mungkin persepsinya masih sangat mindsetnya masih sangat kaku, kolot gitu ya, itu nggak mungkin mau datang ke BK, biasanya nggak mungkin mau datang ya. Jadi orang tua yang mau datang pun juga biasanya sudah mau tipikal yang mau berpikiran terbuka. Kalau masalah pilihannya relatif nggak terlalu berbeda ya, kecuali tapi memang kan ada beberapa program studi baru ya, kayak kalau tahun sebelumnya
mereka masih ragu-ragu untuk memilih gitu. Kayak di Surabaya ada UNSR juga yang banyak membuka program studi kayak apa namanya teknologi nanoteknologi kayak gitu-gitu ya. Yang kalau tahun kemarin tuh masih jurusan baru gitu, masih ragu-ragu untuk memilih, tapi tahun ini sudah lebih mau memilih. Kebanyakan anak-anak masih dengan pilihan yang mainstream, pilihan favorit, ya tentunya kita tahu bagaimana pilihan itu bisa muncul gitu kan, pasti mereka pengennya pilihan yang bisa diterima oleh semua orang. Gitu. Akhirnya munculnya adalah pilihan-pilihan yang sama, gitu, relatif mirip gitu, mainstream lah pilihannya. Seperti itu. Oke. Memang itu ya maksud saya. Karena gini kan di dalam satir model itu kan disampaikan bahwa orang tua itu akan mengulangi pola yang sama ketika mereka bertumbuh. Begitu juga ketika mereka treatment, mereka memperlakukan itu kepada anaknya, gitu ya. Jadi saya berpikir kadang-kadang kan gini ya Bu Santi ya, benar nggak ya itu yang diambil juga oleh Bu Santi, bahwa pilihan anak itu ya tadi kan Bu Santi bilang yang mungkin tidak akan berbeda jauh gitu ya dengan harapan dengan orang tua, karena orang tuanya pun juga seperti itu dulunya. Misalkan di dalam keluarganya itu sebagian besar mayoritas profesinya itu misalkan dokter, gitu kan. Nah, ini kan pilihan profesi ini dari tahun ke tahun selalu menjadi pilihan yang nomor satu ya, masih favorit ya, manapun di daerah manapun ya. Nah ini kan kita bisa belajar dari konseling satir ini bahwa tadi karena mungkin persepsi orang tua polanya juga sama atas profesi ini, gitu sehingga mungkin ya anak juga memperlakukannya sama karena tadi apresiasi yang akan muncul mungkin dari orang tua lebih positif dengan pilihan yang kurang lebih sama, tidak mainstream, maksudnya berbeda jauh gitu ya dengan pilihan keluarganya. Nah saat ini ketika pandemi ini atau selama proses konseling selama ini pernah nggak menemukan yang berbeda jauh dengan pola yang diterima oleh orang tua pilihan anak gitu? Pernah nggak menerima kasus kira-kira? Maksudnya antara harapan orang tua dan anak yang sangat jadi berbeda. dilematis yang antara si anak dengan si orang tua gitu. Itu sih dari tahun ke tahun ya pasti ada. Yang enak kalau orang tuanya juga mau datang, sehingga kita bisa mengkonfrontasi. Tapi kalau misalnya hanya anaknya saja yang kita hadapi, nah disinilah pendekatan satir ini mempengaruhi cara berpikir kita, konselor, untuk membantu murid menggali ya kenapa kemengapaan ya makna itu ya bagaimana murid memaknai pilihan itu sebenarnya. Kita coba menggali. Artinya gini, kenapa dia memilih sesuatu yang sangat berbeda dengan pilihan orang tuanya? Misalnya, apakah itu sebenarnya hanya semacam pemberontakan, ya? Apakah itu hanya semacam upaya untuk diakui, ya, keakuannya, sisi keakuan yang ingin dipahami oleh orang tuanya, misalnya, atau itu memang sebuah keputusan yang dilandasi dengan pemahaman akan dirinya yang memang sudah tepat, sudah sesuai. Misalnya saya akan mendukung anak untuk bertahan dengan pilihannya ketika saya meyakini bahwa pilihan itu memang sudah sesuai dengan dirinya. Dia bisa menggambarkan itu apakah itu memang memenuhi harapannya, dambaannya, pandangannya tentang dirinya, bahkan kalau sampai layer spiritualitasnya, bahwa yang ingin dia capai itu terkait dengan ketuhanan, ya, kehidupan, memaknai hidup. Gitu. Nah itu
kalau memang sudah oke, sudah memang seperti itu, saya pasti akan mendukung anak dengan pilihannya. Oh ya, berarti itu sudah bagus dan tinggal memberikan dorongan bagaimana berkomunikasi dengan orang tuanya. Atau kalau orang tua mau datang mungkin lebih nyaman. Tetapi kalau memang pilihan si anak itu juga bukan pilihan yang ya itu tadi ya, hanya keputusan-keputusan yang mungkin tidak berdasar, hanya sekedar dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Nah, itu yang perlu kita konfrontasi. Atau bahkan yang paling banyak, paling sering adalah anak yang merasa bahwa pilihan orang tuanya adalah yang terbaik bagi dirinya. Ya, itu banyak sekali. Dan Iya. kadang-kadang dan anak itu memang misalnya anaknya pinter ya, pinter lah, Mm-mm. sehingga dia memang punya punya akses untuk memilih apapun sebenarnya. Ya, atau misalnya orang ya dia pinter, orang tuanya mampu, gitu kan dia sebenarnya bisa milih apa saja. Dia bisa Iya. milih apa saja. Kemudian orang tuanya mengharapkan pilihan itu satu pilihan, misalnya udah nak jadi dokter saja, gitu ya. Uh, dan dia memang mampu, gitu. Nah, ya bagi si anak yang memang punya kemampuan, ya udah menuruti harapan orang tua adalah pilihan yang paling aman. Nah, di sini saya justru kalau misalnya orang anak udah setuju, orang tua udah setuju, dia punya kemampuan, saya tuh nggak langsung, kadang malah tergelitik untuk menggali gitu ya, apa benar ini yang terbaik buat kamu. Meskipun kamu mampu masuknya, kamu mau menjalani kuliahnya, kamu mampu untuk menjalani pendidikannya, tapi apakah itu yang terbaik buat kamu? Karena apakah memang disitulah kemampuan terbaik kamu? Bisa Mm. jadi dia punya kemampuan terbaik yang ada kemampuan terbaik lain yang sebenarnya bisa dia bisa dia ya dia bisa lebih baik pada program studi yang lain. Nanti bisa jadi seperti itu. Nah, yang paling berat memang pada anak-anak yang punya akses lebih banyak ya, dia pinter, dia mampu, daya dukungnya semuanya bisa itu, atau punya banyak bakat, dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, orang tuanya mampu. Nah, itu yang paling sulit sebenarnya ambil keputusan. Makanya menggalinya juga harus lebih dalam ya, menggalinya. Apakah benar ini? Karena punya banyak pilihan. Iya, karena memang kalau kondisi seperti itu mungkin kalau kita tidak lebih teliti, itu sebenarnya tadi ya, jadi apa ya, kalau kita lihat tuh jadi mungkin bias kali ya, mungkin bisa dikatakan bias ya. Artinya kayaknya seolah-olah kok pas semuanya. Padahal sebenarnya ada yang belum digali dan itu yang belum pernah tersentuh kali ya, gitu kan. Tadi apalagi orang tuanya semuanya seolah-olah mendukung, ada apa gitu kok semudah itu gitu ya. Kok mulus Iya, banget gitu ya perjalanan iya, gitu ya. Dan iya. itu akhirnya menjadi tantangan ya buat Bu Santi untuk menggali lebih dalam lagi ya Iya, gitu. iya, ya kadang saya menantang ya, persepsinya dia apa sih gitu. Emang apa sih apa kayak misalnya ya jadi dokter gitu ya paling banyak ya. Dia bisa, dia mampu, orang tua mendukung. Emang jadi dokter itu buat kamu seperti apa? Kita kan juga tahu ya kalau dokter itu misalnya sebenarnya adalah pekerjaan sosial yang membutuhkan skill interpersonal yang sangat bagus gitu. Sementara kebanyakan murid-murid yang berminat atau yang secara akademik itu sangat bagus, logis matematisnya bagus, itu banyak yang kurang terasah interpersonal skillnya. Nah, ya saya kemudian dikasih gambaran. Oke, emang kalau kamu pengen jadi dokter itu yang kayak apa sih, kan gitu ya? Apakah sekedar dokter yang mampu lulus jadi dokter itu banyak sekali. Gitu. Jadi apakah benar ya dia visinya dia seperti apa? Uh, apa namanya? Ya
sampai kalau kita bisa menemukan bahwa memang itu adalah sesuatu yang sifatnya spiritual, itu biasanya akan sangat tinggi ininya, effortnya tuh juga pasti akan sangat tinggi. Beda dengan yang hanya di level-level faktor eksternal aja yang menentukan pilihannya gitu. Jadi ya itu sih yang menurut saya kalau kita pakai dengan pendekatan satir model ini, ya pertama mindset kita juga kita percaya perubahan itu mungkin, kita percaya faktor dari dalam internal diri itu bisa mengantarkan murid-murid kita pada murid-murid kita pada pilihan yang tidak terbatas, pada pencapaian yang tidak terbatas gitu. Kita bisa mengkonfrontasi dengan reframing ya. Dan yang satu yang juga saya suka terpengaruh itu kongruensi ya. Bagaimana sebenarnya ini udah sesuai belum sih? Ini sebenarnya keputusan yang kongruen nggak? Ya, jangan-jangan ini ya itu keputusan yang hanya ya kayak placating ya, hanya untuk menyenangkan orang lain, atau keputusan yang irrelevan ya, dengan situasi yang dia kondisi yang sebenarnya gitu. Ya di situ Mbak Windy. Ini menariknya kita memahami pendekatan satir kaitannya dalam praktik konseling karir. Jadi menggalinya tuh kayak lebih dalam. Tapi memang saya nggak ngebayangin ya, artinya dengan sekian banyak siswa yang Santi asuh, tapi ya mungkin tadi kan nggak semuanya ya, itu memang benar-benar pendampingan ya. Mungkin yang lainnya mungkin sudah benar-benar bisa memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Mungkin yang tadi Bu Santi ceritakan yang memang dia masih butuh bantuan dari gurunya ya dalam memantapkan istilahnya mimpinya, karirnya gitu ya. Nah kalau kan tadi yang diceritakan tuh kan kurang lebih yang kehidupannya ya si siswa itu termasuk yang smooth ya, lancar ya, termasuk ketika dia harus memutuskan ya. Nah, bagaimana nih menangani siswa yang tadi yang tidak sesmooth itu dalam memilih keputusan, membuat keputusan ya tadi. Mungkin tadi harapan orang tua lebih mendominasi gitu ya, karena bisa jadi kan banyak juga contohnya kayak di tempat saya gitu, ketika anak ini peluangnya ada, kemampuan sudah ada, tapi kekhawatiran orang tua, harapan orang tua, terus ketakutan-ketakutan orang tua, ya, atau tadi spiritualitas orang tua itu sangat mendominasi lah diri si anak gitu ya. Artinya akhirnya si anak takut gitu mengambil keputusan, gitu. Takut merasa salah, takut tidak diapresiasi. Nah itu gimana tuh penanganannya untuk yang orang tua yang seperti itu? Atau si anaknya? Anak yang orang tuanya tidak mendukung gitu. Ya. Kayak untuk jadi ini kalau di untungnya ada, kita kan punya layanan klasikal ya, ya meskipun tidak bisa terlalu efektif lah. Tapi sebenarnya ketika layanan klasikal itu saya kayak jualan ya, kayak marketing ya, yang personal branding banget lah ya, dalam rangka ayo datang supaya kita bisa menggali itu gitu ya. Karena yang tersulit adalah yaitu tadi ya, meyakinkan mereka, ayo Kak, mungkin kalau kita ngobrol kita bisa dapat sesuatu. Nah, jadi termasuk saya banyak dalam layanan yang klasikal, yang lintas kelas ya, saya ada banyak bikin webinar itu untuk murid-murid, untuk orang tua, ya di situ sebenarnya mencoba untuk membuka wawasan mereka bahwa kalau untuk pendidikan sih, kalau di tempat saya alhamdulillah hampir semuanya sudah tergerak ya, artinya
Oke, mereka sama-sama meyakini, mempercayai, mendukung anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Nah, cuman memang kondisinya kan tidak semuanya sama. Ada yang ya bisa mendukung penuh dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu yang kita tawarkan adalah ya maksudnya kita kasih informasi berbagai pilihan yang mungkin bisa dipilih. Kalau yang orang tuanya tidak mendukung dan tidak kooperatif, ya artinya dia nggak menyetujui dan kemudian dia juga tidak mau diajak dialog, ya itu kan pasti anaknya akan menganggap itu sebuah masalah yang sangat berarti, gitu kan. Nah, ya itu tadi pasti anaknya akan datang karena dia merasa menemui jalan buntu gitu, ketika menghadapi permasalahan apapun masalahnya. Ada satu anak ya yang kalau buat saya mungkin lucu banget kok orang tuanya berpikir seperti itu karena misalnya secara sosial ekonomis cukup baik gitu. Tapi ketika si anak saya tuh pengen psikologi bu, orang tuanya ternyata cara pandangnya adalah kalau psikologi itu untuk anak perempuan gitu. Bukannya kan kamu laki-laki. Kalau buat kita ya, ini kita hidup di zaman apa gitu maksudnya, kok masih begini Ya, ya. profesi. Iya, dan kemudian nggak cuma orang tuanya saja, bahkan kadang kakek neneknya yang turut andil ya dalam keputusan karir si anak gitu. Nah, ya di situ ya yang kita latih adalah ya skill si anak dalam menghadapi orang tua ketika kita udah yakin betul bahwa pilihan itu memang pilihan yang paling sesuai untuk dia itu. Udah sesuai dari berbagai faktornya ya, bakatnya, minatnya, nilai-nilai hidupnya, ya harapannya gitu ya, dampaannya, makna sukses bagi dirinya. Itu kan layer-layer dari apa namanya, layer-layer dari gunung es juga kan. Ada Iya. harapan, dampaannya, keakuannya. Kalau udah sesuai ya yang bisa kita lakukan menggerakkan ya, melatih murid untuk bisa berdiskusi dengan orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya nggak mau ya kurang kooperatif gitu. Iya. Kita juga di forum-forum bersama orang tua itu juga banyak kasih info kayak misalnya jadi mungkin ya misalnya kalau dari kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung gitu ya, kalau orang tua kan banyak banyak ke sana ya aspeknya ya. Ya kita bisa sampaikan ada pilihan beasiswa ini, ada beasiswa itu, ada pilihan ini, pilihan itu. Kita juga kasih pengertian ke anaknya, kayak misalnya anak yang memang makanya perlu banget guru BK ini melakukan assessment ya, termasuk daya dukungnya. Jadi anak ini misalnya dia bisa orang tuanya misalnya sanggup mendukung dia untuk memilih perguruan tinggi yang mana saja sampai unlimited lah gitu ya. Nah kalau kayak gitu kan kita ya mereka lebih punya banyak pilihan. Ada juga orang tua yang lebih terbatas. Oke, boleh tapi hanya di kota Surabaya saja misalnya. Atau boleh tapi hanya orang tua akan menyanggupi tapi hanya di perguruan tinggi negeri saja. Kalau swasta tidak bisa. Atau ada yang ya apa namanya yang hanya bisa karena tidak mampu mendukung maka ya harus mendapatkan beasiswa. Maka ya nah dengan mengenali ini kita kan juga bisa kasih pilihan-pilihan yang ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi makanya kalau saya nggak setuju kalau bukan nggak setuju sih, saya kadang kita bukan satu-satunya sumber informasi, tetapi kita bisa memberikan akses informasinya. Jadi kayak oke ini ada beasiswa ini ada oke ini tentang profesi yang baru ya, atau oke ini jurusan yang program studi yang baru. Kita bisa menyampaikan itu, tapi bukan berarti semuanya harus bertanya kepada kita gitu. Ya, ya, ya kurang lebih seperti itu kalau ini. Kita juga memposisikan guru BK ini bukan pengambil keputusan loh. Ya, membuat mereka berdaya untuk mengambil
mengambil keputusan. Itu sebenarnya peran kita. Dan pendekat model satir ini menurut saya memberdayakan seseorang untuk merasa mampu, khususnya untuk mengambil keputusan. Nah, ketika dia bisa dalam kondisi yang utuh ya, seperti ininya konseling satir Indonesia ya, bertumbuh menjadi manusia utuh. Ketika dia sudah bertumbuh ya, nyaman dengan dirinya, mampu menerima dirinya, maka kita juga akan lebih mudah mengarahkannya pada mengajak berpikir dengan logis gitu. Ketika hatinya, perasaannya itu tadi sudah terakomodir. Oke, memang salah satu tujuan utama dari model satir itu adalah kita sebagai seorang manusia menyadari bahwa kita sebagai choice maker kan ya. Choice maker yang dia sangat memahami tadi Bu Santi bilang ya, harapannya, dambaannya, spiritualitasnya gitu ya, keakuannya gitu ya. Masuk juga perasaan-perasaannya. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan ini dari rekan-rekan yang ikut menyimak FB Live kita siang ini, saya mau sapa dulu ini ada Ibu Mulyati, ini kebetulan rekan saya nih dari Al Azhar Jakarta, ada Bu Martina juga nonton juga nih saat ini dari SMA Yosef Pangkal Pinang, ada ini dari Jakarta, nih kita jadinya lintas provinsi ya. Iya. Ada Pak Isman dari Lok Semawe itu, Pak Teguh Isman Surti. Iya, yang kemarin kita sama-sama ini. Iya, sama-sama ya Pak Tina. Guru aktif ya, narkoba tuh ya. Apa? Finalis OGN juga bareng saya. OGN, oke. Iya. Luar biasa ya, ketemu terus kita ya. Juga nanti Tengku Isman ini juga bisa bergabung nih di komunitas konseling satir. Ya. Oke, teman-teman silakan. Oh, ada juga dari SMA 4. Santi, Ibu. Iya, wah Mbak Ambar ini guru BK keren juga nih, Ketua MGBK Kabupaten Bandung ya kalau nggak salah. Iya. Cimahi. Iya. Ada Ibu Nomi juga. Nah, ini juga sama alumni UNJ juga nih, Bu Santi. Sama satu angkatan. Iya. Rekan-rekan semua yang saat ini sedang menonton FB Live, ada yang mungkin ingin ditanyakan, silakan nanti kita bisa diskusi bersama. Kita masih punya waktu sejam ya kita nih ya. Iya. Sejam ya durasinya ya. Jadi masih punya waktu sekitar 15 menit lagi nih untuk teman-teman semua. Silakan yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat di FB konseling satir Indonesia, nggak apa-apa, nanti bisa kita bahas bersama. Jadi Mbak Widi, kalau di di konseling satir Indonesia ini kan ya, yang saya rasakan sejak belajar satir mulai Agustus ya sampai saat ini ya, proses bertumbuh kan ya, kita berproses bertumbuh gitu, berproses untuk bertumbuh ya. Jadi ini erat banget ya ketika kita dalam peran kita sebagai guru BK. Jadi yang terpenting yang bertumbuhnya itu adalah yang dari satir ini, dari quotes-nya, dari prinsip-prinsipnya dalam satir model ini benar mempengaruhi mindset kita sebagai individu, dan kemudian mindset itulah yang juga mempengaruhi kita dalam menghadapi murid-murid kita. Jadi kayak satir ini sangat mempercayai perubahan ya, dan ini relevan sekali dengan situasi saat ini ya, kita benar-benar berubah semuanya, dan ternyata kita nggak bisa keterampilan meregulasi diri kan ya, kayak kita nggak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita, kayak pandemi kita nggak bisa mengendalikan, terus kayak misalnya kita nggak bisa membuat murid-murid kita 100% dengerin kita
saat kita memberikan layanan gitu. Tapi gimana kita meregulasi diri kita untuk tetap tetap punya effort, passionate gitu dalam memberikan layanan ke murid-murid kita, itu sesuatu yang kita pelajari dengan pendekatan satir ini, dengan satir model ini, meregulasi diri, memahami gunung es diri, itu Ya, menurut saya selama 11 tahun saya jadi guru BK baru ketemu nih di sini ya. Maksudnya baru nemu nih the self of therapist yang dianggap sebagai instrumen terpenting dalam proses konseling. Bahwa diri kita lah aset terbesar ya dalam proses konseling, sehingga diri kita nih harus sehat lah, sehat, terkendali, apa namanya, kongruen itu tadi, seperti itu. nah ini ini dulu Bu Santi ada pertanyaan ini dari Ibu Nomi, apa yang bisa kita bantu saat orang tua mengatakan bahwa anaknya tidak mau memberi info tentang pilihan kuliah, padahal orang tuanya akan mendukung. Artinya mungkin di sini terjadi apa ya, komunikasi tidak berjalan lancar ya Ya, antara si anak ya, dengan orang tua. Jadi apa ya, nih yang ya. bisa kita bantu dari guru BK? Oke, ya, menarik sekali. Saya juga pernah menghadapi kasus yang sama. Tapi sebenarnya dengan model satir model memahami gunung es ini sebenarnya udah ketahuan banget nih. Artinya gini, kita bisa menggali gunung es anaknya, juga menggali gunung es orang tuanya. Karena kenapa sih apa benar misalnya orang tua mengatakan bahwa orang tua siap mendukung, ya misalnya ya, itu bisa kita gali apakah benar, dukungan seperti apa, apa yang ada dalam persepsinya orang tua, apa yang dirasakan oleh orang tua dan sebagainya. Dari si anaknya juga apa sih, apa dalam persepsinya, apa yang dia rasakan sehingga berat baginya untuk menyampaikan itu kepada orang tua. Nah, ini saya pernah ngalami ya, bahkan orang tuanya adalah guru, sama-sama rekan guru di sekolah itu. Sampai anaknya diterima SNMPTN, baru orang tuanya tahu gitu bahwa anaknya jurusan itu dan memang tidak senang gitu. Nah, akhirnya kan sebenarnya ketahuan ya, jelas ya, orang tuanya baru bilang anaknya tidak mau eh, menceritakan, orang tuanya sama sekali tidak tahu pilihan anaknya. Kemudian ternyata ketika saya gali, ya memang antara si ibu ekspektasinya apa, si bapak A, si bapak ekspektasinya B, si anak itu terus menerus ya dihantui ya karena dia anak terakhir yang dan kemudian orang tua sebenarnya mampu mendukung apapun pilihannya gitu. Tapi kan anak melihat ya bagaimana harapan dia, dambaan dia sebenarnya ingin diterima apapun pilihannya gitu kan. Ya harapan dia tuh ingin diterima oleh orang tuanya. Akhirnya membuat dia itu tadi tidak mau bicara. Tidak mau bicara kan hanya ujungnya gunung es ya, perilaku yang tampak gitu, apa yang ada dia rasa, apa yang persepsinya dia, bagaimana harapannya dia, dambaannya dia, itu yang bisa kita gali gitu. Itu yang ketika anaknya memang sangat tertutup, anaknya sangat pendiam gitu, atau ya macam-macam ya, anaknya bisa seperti apa saja, tapi menggali gunung esnya Bu Naomi itu pasti akan ketemu ya, kenapa sih dia nggak mau ngomong gitu. Bisa jadi pernah ada pengalaman kurang menyenangkan ketika ini kan pilihan ini kan sudah kuliah ya, mereka Iya, udah punya pengalaman saat milih SMA, mereka punya pengalaman saat milih SMP, punya pengalaman saat milih SD bahkan ya. Itu banyak loh murid-murid, kalau murid-murid saya banyak yang ternyata nggak berdiri sendiri ngambil keputusan di SMA gitu. Jadi pengalaman waktu milih SMA, pengalaman waktu milih SMP, perdebatan-perdebatan yang terjadi dengan orang tuanya, itu mempengaruhi, ketika itu juga bisa mempengaruhi saat dia
harus mengambil keputusan di SMA. Jadi persepsinya dia mungkin punya persepsi bahwa orang tuanya nggak akan mendukung gitu karena pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu. Meskipun mungkin saat ini orang tuanya udah nggak begitu gitu, tapi kan ada persepsi anak yang bisa kita konfrontasi gitu, seperti itu. Memang sesuai sekali ya dengan prinsip dari satir ya, bahwa Iya, apresiasi dan penerimaan masa lalu itu kan akan menentukan bagaimana kemampuan kita menerima masa sekarang, itu menghadapinya masa sekarang. iya, iya, Pengalaman si anak mungkin pernah mengalami penolakan, ya, pernah mengalami apa ya, kesangsian dari orang tua atas pilihannya. iya, iya. Sehingga itu Atau berdampak ketika sampai dia akan memilih perguruan tinggi gitu kan. iya, iya. Harapan yang tidak harapan yang tidak tercapai ya, itu kan juga sumber masalah ya kalau dari satir ya. Maksudnya waktu SMP itu dia sebenarnya pengennya di SMA ini gitu, tapi waktu itu orang tuanya gimana nggak mendukung atau dengan alasan apa yang ya akhirnya mempengaruhi ketika mau ke perguruan tinggi gitu. Oke, jadi memang tadilah dari cerita-cerita Bu Santi menghadapi permasalahan siswanya terkait dengan perencanaan karirnya ini memang kita sebagai guru BK memang benar-benar ya harus juga memahami diri kita sebagai manusia yang kurang lebih mungkin sama dengan siswa kita kan ya, yang dimana kita terkadang kita tidak bisa mengungkapkan apa harapan kita, tidak punya keberanian untuk menunjukkan perasaan kita atas pilihan kita, dan itu sangat berpengaruh atas keputusan yang kita ambil. Ya, sangat menarik Iya. sekali ya perbincangan Ini kita. ya, ini sesuai dengan 5 kemerdekaan versi Virginia Satir ya. Bahwa ya satir ini mengarahkan ya bahwa manusia yang merdeka untuk melihat, mendengar, mengatakan apa yang dirasakan. Jadi nggak ada ketakutan ya, juga untuk merasakan apa yang sesungguhnya dirasakan, tidak diabaikan ya, tidak denial, juga meminta apa yang diinginkan. Ya, ini kemerdekaan 5 kemerdekaan versi 1 dan juga mengambil resiko atas diri sendiri. Gitu. Ini Ya. masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin untuk penutup ya, dari Ibu Titi, Ya. rekan kita di konseling satir dari SMA Negeri 1 Tiga Panah Sumut, solusi apa yang dapat kita berikan kepada siswa di mana siswa melanjutkan ke perguruan tinggi, namun orang tua memiliki ketakutan tidak sanggup membiayai secara finansial. Ya. Gimana? Ya, kalau ini lebih ke ini ya Bu Desi, orang tuanya sebenarnya kalau bisa diajak ngobrol ya, itu bisa digali juga tuh ya. Kenapa sih ketakutannya itu karena apa ya? Mungkin ada harapan, mungkin kejadian di masa lalu yang mungkin dia juga pernah tidak berhasil menyelesaikan karena faktor ekonomi. Yang perlu disampaikan adalah saat ini kondisinya tentu pilihan-pilihan beasiswa banyak sekali yang sekarang yang perlu diyakinkan mungkin ke orang tua bahwa sepanjang anak memiliki kemauan untuk kuliah ya, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, pilihan-pilihan beasiswa banyak sekali. Kalau memang benar-benar tidak mampu dan memenuhi syarat untuk mendaftar KIP kuliah, kita fasilitasi mendaftar KIP kuliah. Kalau ternyata misalnya tidak mampu tetapi tidak dalam syarat ya, tidak memenuhi syarat KIP kuliah, kita juga bisa menyampaikan bahwa di perguruan tinggi negeri sekarang kondisinya biaya kuliah itu progresif kan ya. Jadi sesuai dengan kemampuan orang tua. Jadi orang tua yang penghasilannya 1 juta dengan orang tua yang penghasilannya 5 juta, itu biaya kuliah yang harus dibayar UKT-nya tiap semester kan berbeda. Bahkan ini yang banyak terjadi pada murid-murid saya,
saya sendiri diyakinkan juga oleh murid-murid saya ya, mereka banyak yang bercerita bahwa kalau kita sudah diterima di perguruan tinggi negeri ya, kita bicara negeri, nanti kalau swasta ada lagi ceritanya. Kalau sekali kita diterima di perguruan tinggi negeri, baik SNMPTN, SBMPTN ya, yang jalur reguler, itu pantang, nggak mungkin kita nggak bisa kuliah kalau udah diterima. Jadi misalnya sudah ditetapkan UKT ya, harus membayar setelah melampirkan semua kemampuan orang tuanya, kondisinya seperti itu, kemudian perguruan tinggi menentukan kan, dia harus membayar berapa. Kalau nggak mampu, bisa banding. Saya banding, harusnya 5 juta saya banding. Dikasih 3 juta, saya masih nggak sanggup membayar segitu. Itu ada kemudahan. Sekarang ada kemudahan seperti itu. Bahkan kalau memang benar-benar dalam kondisi yang tidak mampu, bahkan ditawarkan oleh perguruan tinggi untuk mendapatkan kuota KIP kuliah yang biasanya itu tidak pernah terpenuhi oleh perguruan tinggi. Yang bisa dilakukan adalah mendorong orang tua yang mendorong anaknya untuk bisa diterima, untuk berjuang supaya bisa diterima di perguruan tinggi negeri, meyakinkan orang tua agar memberikan dukungan sosial emosional lah, dukungan emosional kepada anaknya. Ayo nak, kamu bisa ya, itu akan ya, karena orang tua juga tahu bahwa ada banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa dia dapatkan. Bahkan kalau dia mau ke kedinasan, wah itu lebih enak lagi ya, semua biaya ditanggung, dapat uang saku gitu. Atau kalau di sini banyak juga perguruan tinggi swasta yang menawarkan beasiswa-beasiswa. Dan anaknya juga perlu diyakinkan kalau udah kuliah itu banyak sekali kesempatan untuk mencari beasiswa, untuk mendapatkan penghasilan. Jadi di apa ya, diberdayakan gitu, dibuat merasa mampu untuk dibangun keyakinannya bahwa dia akan bisa gitu, akan bisa kuliah meskipun dukungan finansial dari orang tua sangat terbatas. Ada begitu banyak contoh-contoh sukses mereka-mereka yang terbatas secara finansial tapi mampu berhasil secara akademik gitu. Ya. Ini kayak apa namanya, prinsipnya Satir berlaku lagi nih, yang bahwa uh, kita punya internal resources yang tidak terbatas. Artinya kekuatan dalam diri kita nih luar biasa loh. Bahwa misalnya secara finansial faktor luar dalam diri kita mungkin kita nggak mampu, tapi kita punya diri kita yang bisa menghasilkan, kita bisa mengatur cara pandang kita untuk tetap optimis, untuk mampu mencari jalan keluar, untuk mau bekerja keras ya, untuk jangan mager, jangan minder gitu ya. Itu kekuatan dalam diri ini luar biasa. Ini sesuai dengan prinsipnya Satir ya, bahwa itu tadi kita punya kekuatan internal yang luar biasa. Dan ya orang tua tuh diyakinkan aja, doanya Bapak Ibu itu akan memberikan dukungan yang luar biasa kepada anak-anak gitu. Maka nanti akan terbuka jalannya di mana kemauan itu begitu kuat. Nah, kayak gitu. Itu iya, itu juga pernah saya alami, itu gaya gua banget gitu. Sama nih, kemarin itu saya ketemu dengan orang tua juga, ini ya cerita penutup aja ya, artinya memang ini jadi pengalaman apa ya, istilahnya mungkin dibilang pengalaman sebagai guru adalah yang berharga, itu juga jadi keyakinan kita akhirnya nanti ketika kita menghadapi anak kita sendiri ya. Jadi, kemarin saya ketemu orang tua yang anaknya kembar Bu Sati. Guru honor, bapaknya satpam. Bayangkan untuk menguliahkan anak sebagai guru honor seberapa besar ya, itu kan yang tidak bisa kita ini ya, kita duga ya, kontrol ya, keuangan itu kan ya. Tapi tadi keyakinan si anak untuk kuliah kembar itu, karena memang dia punya kemampuan, akhirnya kemarin diterima di negeri juga, tapi akhirnya tadi karena beberapa hal dia ini mundur, tapi dia akhirnya maju dapat swasta yang terbaik, Trisakti waktu itu. Trisakti, dan dua-duanya dapat beasiswa full karena tadi keyakinan si anak bahwa dia akan merubah nasib, dan doa si ibu memang yang mendorong. Jadi memang benarlah ini peran guru BK bisa meyakinkan keduanya bahwa selama kita ada niat untuk merubah hidup hidup kita, hidup keluarga kita,
Mungkin ya tadi Allah akan membukakan jalan ya, selebar-lebarnya untuk keduanya, baik orang tua juga si anak. Ya Saya sangat-sangat juga ada cerita ini Mbak Windy, ini buat saya sangat menyentuh sampai sekarang tuh saya masih ter apa kadang kalau ingat cerita ini ya. Ini mungkin juga buat kita sebagai guru BK juga bisa jadi bahan. Saya dulu ada murid saya yang dia pengen ke UI, ya, pengennya tuh ke UI, padahal dia adalah anak orang tuanya itu tukang beca. Jadi di iya, kota Surabaya masih ya, di mana sudah sangat jarang tukang beca ya, artinya penghasilan tukang beca pasti sedikit sekali gitu. Tapi ya memang luar biasa anak ini kan saya minta mereka bikin proposal hidup ya. Proposal hidup dia waktu itu dia pengen di kriminologi UI, pengen di UGM itu udah tertulis dan saya melihat ya bisa kebaca ya anak itu kesungguhan ya dari tulisannya juga terbaca. Kemudian kelas 12 dia datang ke saya, itu kan kelas 11. Ibu, saya kan pengennya ini, tapi orang tua saya tidak melepaskan. Kondisinya kurang lebih sama. Karena merasa tidak mampu pertama, yang kedua dia anak perempuan paling kecil, badannya juga kecil gitu ya. Kekhawatiran orang tua ya, bagaimana melepas anaknya pergi jauh ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mendukung secara finansial ya. Dan kembali lagi ketika saya gali anaknya memang keyakinannya luar biasa ya. Wah, itu udah akhirnya karena memang udah oke anaknya, akhirnya orang tuanya yang saya yakinkan, jadi iya. kami bertangis-tangisan, jadi saya juga terharu, ibunya tuh nangis, anaknya nangis, kita bertangis-tangisan untuk eh, apa ya membongkar itu tadi ya gunung es orang tua ya, apa sih yang dia khawatirkan, yang dia takutkan, sehingga akhirnya orang tua itu ikhlas untuk mendoakan bahwa si anak akan mampu. Saya juga meyakinkan bahwa insya Allah anaknya akan mampu. Dan alhamdulillah diterima sesuai keinginannya dan kemudian mendapatkan dukungan juga luar biasa. Di sana dia nggak punya sanak saudara, tapi kemudahan-kemudahan tuh banyak sekali ya. Kayak oh Iya. dapat asrama, saya bantu kontak berapa orang. Oke, kita bisa fasilitasi sampai tahap itu gitu. Dan bersyukur sekali akhirnya ya bisa berjalan. Ya, ya itu Oke, ini loh, itu meaningful loh buat guru BK ya. Kita bisa iya, sampai bener seperti itu. Bu Santi ya. Iya, Jadi itu bisa kita terus kita ceritakan akhirnya ya ke mhm, adik-adiknya gitu ya, mhm, bahwa tadilah pengalaman-pengalaman Kakak kelasnya dengan segala mhm, keterbatasan, dengan segala, mhm, tantangannya itu mhm, menjadi tadi akhirnya, eee, penyemangat baru untuk adik kelasnya yang mungkin kemungkinan akan menghadapi masalah yang kurang lebih mungkin sama. mhm. Kayaknya nih bahasan kita siang ini sangat menarik sekali ya, sampai melewati, batas Iya, waktu dan mudah-mudahan sih, iya, ini iya, menjadi juga, pengalaman praktik baik ya untuk guru-guru BK, mhm, rekan-rekan BK lainnya yang saat ini mungkin masih berjuang, menghadapi siswa-siswanya untuk lebih mhm. memantapkan pilihan karirnya. Mudah-mudahan hari ini banyak bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya robbal Iya, alamin. Mungkin, amin. closing statement dari Bu Santi Iya, mengenai hari ini, silakan. iya. Kalau saya percaya sebenarnya Bapak Ibu guru BK di luar sana itu dengan pengalamannya, dengan wawasannya pasti sangat bisa ya memberikan konseling karir, layanan bimbingan karir yang mampu memberdayakan uh, murid-murid kita pada pilihan yang paling tepat. Cuma di sini kenapa dengan satir model, kenapa dengan pendekatan satir, konseling satir ini, karena di satir ini ada banyak ya prinsip-prinsip, ada banyak quotes-quotes, ada banyak apa ya, ya yang saya yang paling ini adalah karena dia memberdayakan si terapis, memberdayakan menghargai ya kita sebagai seorang manusia yang tidak selalu dalam keadaan yang sempurna untuk menghadapi murid-murid kita dan meregulasi diri kita ya sehingga kita juga bisa menjadi teladan
dalam memberikan bimbingan dan konseling dalam proses ini. Karena kalau ya di Satir kan reparenting ya, reparenting, proses konseling itu reparenting. Ya, mungkin itu. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa bergabung di Satir Indonesia atau kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya, oke. Sangat menarik ya. Memang kita benar-benar jadi belajar lagi juga ya guru BK ya dengan konseling satir ini. Ya mudah-mudahan ke depannya semakin banyak teman-teman rekan-rekan BK yang bisa bergabung di komunitas konseling satir karena memang tiap minggu nih kita akan ada FB Live ataupun IG Live ya secara bergantian ya Bu Santi ya mengenai tema-tema yang sedang aktual, tema-tema atau bahasan-bahasan yang memang sangat dibutuhkan untuk kita semua sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang manusia gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita sama-sama kita bahas ya untuk rekan-rekan semua. Tadi saya ulangi lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat, bisa menjadi masukan untuk rekan-rekan BK yang ada di Indonesia. Mohon maaf, saya dalam hal ini sebagai pemantik Ibu Windy Garini, jika dalam pertemuan FB Live ini banyak kesalahan dalam berucap, karena yang benar itu hanya dari Allah. Saya mohon undur diri. Kami, Ibu Windy dan juga Ibu Santi dari Konseling Satir Indonesia. Sampai ketemu lagi dalam program lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.